selamat hari Minggu, selamat kita mau beribadah kembali, walaupun kita secara online. Tapi saya percaya Tuhan hadir di setiap dimanapun kita berada. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian sungguh indah. Kita mencari wajah Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau undang Tuhan untuk hadir di tengah kita. Terima kasih Tuhan.
Sungguh indah Kau Tuhan, Pengkasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau baik Tuhan, Engkau indah. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh Tuhan mengadakan ibadah online Tuhan pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan itu bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi itu suatu anugerah yang Kau berikan untuk setiap kami Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, dan yang Kau urapi setiap kami Tuhan, siapkan hati kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Layakan dia Tuhan, pakai lidah bibirnya Tuhan, biar Tuhan apa yang ingin Kau bicarakan Tuhan untuk setiap kami Tuhan, Kau bicarakan melalui hamba-Mu Bapa, dan kami siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saya serahkan pada hamba-Nya. Baik, shalom saudaraku, senang sekali kalau kita masih bisa berjumpa pada di ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya semua jemaat sidang Jemaat Philadelphia baik, diberkati Tuhan dan selalu sehat, dan kita percaya karena kasih kemurahan Tuhan lah yang boleh membuat kita boleh ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Tadi saudara Lydia sudah membawa kita untuk kita menyembah Tuhan, dan mari saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Dan saya berdoa lewat kebenaran firman Tuhan boleh menjamah kita, mengurapi kita, memberkati kita semua. Bahkan saya percaya kita semua yang langsung menyaksikan ibadah online pada pagi ini, kita semua boleh dilawat Tuhan pribadi lepas pribadi. Mari saja kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Jemaat Philadelphia dimanapun kau berada, mari di rumah, di tempat tinggal kita, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13, Alkitab berkata seperti ini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Haleluya. Saudaraku, firman Allah berkata kepada kita, masuk melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi saudaraku, secara kalau saya lihat di dalam ayat firman Allah ini, saudaraku, ada satu keprihatinan yang luar biasa, karena dikatakan
Alkitab berkata, firman Allah berkata, masuk melalui pintu yang sesat, pintu yang sempit. Karena lebar pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan herannya saudaraku, firman Allah berkata, banyak orang yang masuk melaluinya. Bukannya mereka masuk pintu yang sempit, tapi melainkan mereka pilih pintu yang lebar, yang ujungnya saudaraku dikatakan di sana, yang ujungnya menuju kepada kebinasaan. Nah, ayat 14 berkata, sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Kenapa saudaraku? Kenapa orang suka memilih pintu yang lebar? Karena pintu yang sesat, pintu yang sempit ini saudaraku, itu dikatakan di dalam firman Allah, itu pintu yang sempit, pintu yang sesat itu, padahal ujungnya saudaraku menuju kepada kehidupan. Memang saudaraku, ya, kalau mungkin kita kalau kita minta memilih saudaraku, pilih yang mana? Pilih pintu masuk pintu yang sempit atau kita pilih pintu masuk pintu yang lebar, saudaraku? Semua orang pasti akan memilih pintu yang lebar. Kenapa? Padahal ujungnya saudaraku, dengar baik-baik, ujungnya pintu yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Sementara sebaliknya pintu yang sempit, yang sesak itu saudaraku, memang sempit sesak itu gak enak saudaraku. Ada perjuangan, ada penderitaan, ada tetesan air mata. Tapi dengar baik-baik, ujungnya itu Alkitab mengatakan di balik itu ada yang namanya kehidupan, saudaraku. Bapak Ibu saudaraku, jemaat Philadelphia yang dikasih oleh Tuhan, kita mau pilih yang mana hari-hari ini? Kita mau pilih pintu yang mana? Pintu yang sempit, walaupun sesat saudaraku, gak enak secara daging kita, mungkin daging kita berontak saudaraku. Atau kita pilih pintu yang lebar, yang mungkin kita bisa lenggang nanggung, kita bisa happy saudaraku, tapi ujungnya Alkitab mengatakan membawa kita kepada kebinasaan. Nah, ada dua contoh yang saya mau berikan kepada saudara. Bagaimana dikatakan di dalam firman Allah saudaraku, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bagaimana mereka berani memilih bukan pintu yang lebar, tapi mereka memilih pintu yang sesak itu saudara. Nah, saya akan coba kita buka saudaraku di dalam kitab Habakuk saudara. Di dalam Habakuk saya sangat diberkati oleh firman Allah ini saudara. Di dalam perjanjian lama, kitab Habakuk perjanjian lama saudaraku, pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga, saudara bisa buka Alkitab. Ya, Habakuk pasal yang ketiga saudaraku, ayat yang ke-17, 18 dan 19. Saya akan bacakan, saudara dengarkan dengan baik. Habakuk pasal yang ketiga, 17, 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Saudaraku dengar baik-baik. Habakuk mengatakan kepada kita, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini yang saya mau katakan saudaraku, ini adalah pintu yang sempit, pintu yang sesak. Bukankah hari-hari ini saudaraku, berapa banyak kita sedang menghadapi tantangan yang berat? Saudaraku, mungkin engkau hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan yang berat. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi cucuran air mata saudaraku. Oleh sebab itu dengar baik-baik. Seperti yang Habakuk katakan saudaraku. Kenapa sampai Habakuk menceritakan ini kepada kita? Karena dia mengalami secara pribadi. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, krisis saudaraku. Saya mau katakan sebagai hamba Allah, ikut Tuhan. Bukan hanya kita melihat berkat dan berkat saja, tapi firman Allah mengatakan ada waktunya, ada saatnya. Kita ikut Tuhan, kita pikul salib, kita menyangkal diri. Saudara, Habakuk mengalami ini saudara. Habakuk sedang mengalami yang namanya jalan yang sempit. Walaupun memang secara manusia gak enak saudaraku.
Saya mau katakan, saya mau beritahu kepada saudara, mungkin ada di antara kita sedang menghadapi masalah ekonomi. Yang mungkin yang tadinya kita punya penghasilan, sekarang tiba-tiba kita tidak lagi punya penghasilan. Kita menghadapi seperti yang dihadapi oleh Habakuk. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, saudaraku. Dan saya mau katakan, dengar baik-baik, ada waktunya, ada saatnya, saudaraku. Mungkin Tuhan izinkan kita menghadapi namanya jalan yang sempit, pintu yang sesak itu, saudara. Tapi dengar baik-baik, di ujung pintu yang sesak, pintu yang sempit itu ada kehidupan, saudara. Di balik awan yang gelap ada pelangi yang indah menanti kita. Saudaraku, apakah Habakuk dia bersungut-sungut kepada Tuhan ketika dia menghadapi memilih pintu yang sempit ini, saudaraku? No, tidak. Karena ayat 18 bilang begini kepada kita. Namun, kata Habakuk, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Halo, saudara, dikatakan apa lagi? Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebab dia katakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya, saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, Habakuk memberikan satu contoh yang luar biasa buat kita. Sekalipun dia menghadapi tantangan, sekalipun dia harus memilih pintu yang sesak itu, tapi dikatakan, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saya katakan sama beberapa anak Tuhan, saudara, di balik awan yang gelap pasti ada pelangi yang indah yang akan kembali menyinari kita. Bisa katakan amin, saudaraku? Amin. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, kita lihat di dalam Kisah Rasul. Ayo mari kita buka kitab kita. Di dalam Kisah Rasul, saudaraku, pasal yang ke-17. Saya sangat diberkati, saudaraku. Maksud saya pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-16, saudaraku. Ayat yang ke-22. Saya bacakan buat saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan berita itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Siapakah mereka ini, saudaraku, yang didera, yang dianiaya, yang dicambuk, yang dirantai, yang diborgol, saudaraku, dimasukkan ke dalam penjara? Siapakah mereka ini? Kita tahu mereka adalah Paulus dan Silas, saudaraku. Kenapa sampai mereka didera? Kenapa sampai pembesar-pembesar kota mengoyakkan pakaian mereka berdua? Karena mereka memberitakan Injil kebenaran kehidupan di kota Filipi pada waktu itu. Tapi yang mereka terima adalah penganiayaan yang luar biasa untuk kedua anak Tuhan ini, saudara. Lalu selanjutnya ketika Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara, dalam tubuh yang sakit, penuh dengan bilu-bilu, penuh dengan luka-luka, mungkin darah mengalir seluruh tubuh mereka, mungkin dalam ketelanjangan, saudaraku. Ayat yang ke-25, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk perhatikan ayat ini. Ayat 25 berkata kepada kita, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudaraku, dalam keadaan yang mungkin sungguh mengalami penderitaan yang hebat, kedua anak Tuhan ini, saudaraku, dikatakan pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas mereka berdoa, mereka menaikkan pujian mereka kepada Tuhan. Mereka fellowship, saudara. Mereka fellowship. Oh, haleluya. Bisa nggak saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, Paulus dan Silas, mereka memilih pintu yang sempit itu, saudara. Mereka nggak mau pilih pintu yang lebar. Bisa aja, saudaraku, ya, bisa aja mereka menolak untuk memberitakan firman. Bisa aja mereka menyangkal Tuhan, saudaraku. Bisa aja Paulus dan Silas mereka mengeluh dan bersungguh-sungguh, saudaraku, membela diri. Tapi dengan baik-baik, saudaraku, Alkitab mengatakan di dalam tadi Injil Matius,
Ya, dalam dunia ada dua jalan. Saya ingat lagu semalam minggu, saudaraku. Dalam dunia ada dua jalan. Jalannya sempit, jalannya lebar. Mana yang kita pilih, saudaraku? Ada saatnya Bapak Ibu Saudaraku, dunia menawarkan hal yang indah-indah, tapi di balik semua itu bukan membawa kita kepada kehidupan, bukan membawa kita kepada kebenaran, keselamatan, tapi sebaliknya membawa kita kepada kebinasaan, saudara. Paulus dan Silas, mereka rela ikut Tuhan. Mungkin dalam tanda petik, saudaraku, mereka harus pikul salib, mereka harus menyangkal diri, tapi mereka rela untuk mereka jalani itu semua karena mereka tahu, saudaraku, bahwa ketika mereka pilih pintu yang sempit itu, ujungnya membawa kehidupan, keselamatan yang kekal, saudaraku. Ayo, saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari, ini waktunya mungkin Tuhan lagi sedang proses kita. Ini waktunya Tuhan lagi sedang menampi kita, saudaraku. Ayo Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang tidak kompromi, saudaraku, dia tetap hidup dalam kekudusan, dia tetap hidup dalam kebenaran, dia pegang firman Allah. Walaupun seketika saatnya dia menderita, tapi saya percaya di balik semua itu, saudaraku, oh haleluya, ada pelangi indah yang akan menyinari kita, saudaraku. Habakuk tadi katakan kepada kita, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan buah, tapi hatiku tetap bersorak-sorak kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus, kita ikut Tuhan Yesus bukan hanya berkat jasmani, saudaraku, tapi kita ikut percaya Tuhan Yesus karena kita tahu Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Roma mengatakan kepada kita, saudaraku, penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nanti akan berikan kepada saudara dan saya. Sebagai hamba Allah, saya mengingatkan kepada kita, apapun yang terjadi dalam dunia ini, saudaraku, dunia boleh gonjang-ganjing, tapi dengar baik-baik, saudaraku, iman percaya kita tetap tertuju kepada Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudaraku, pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Amin, saudaraku. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan Dia tahu keberadaan kita. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Oleh sebab itu, mari saudara, jangan kecil hati, jangan biarkan imanmu menjadi lemah dan pudar dan istilah kata lobet, saudaraku. Apapun yang terjadi, saudara, ikut Tuhan, saudaraku. Ada waktunya ya kita menabur dengan air mata. Mungkin hari-hari ini engkau berkata, Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan, kenapa sakit ini kok gak sembuh-sembuh? Tuhan, mungkin 1001 pertanyaan kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, 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 dan Tuhan. Tapi dengar baik-baik, kita belajar dari apapun. Kita belajar dari Paulus dan Silas. Di tengah penderitaan, di tengah tekanan, di tengah kondisi situasi yang mungkin secara daging mereka teriak, tapi saudaraku, haleluya, iman mereka semakin dimurnikan. Paulus dan Silas pada waktu tengah malam mereka menaikkan doa pujian. Artinya apa, saudaraku? Mereka rela pilih jalan yang sempit, pintu yang sempit itu, saudaraku. Tapi kita lihat mujizat Allah terjadi. Kenapa? Pada waktu Paulus dan Silas mereka berdoa menyembah Tuhan, mereka nggak bersungut-sungut, mereka nggak mengeluh, saudaraku. Apa yang terjadi? Tuhan nyatakan kuasanya. Terjadi gempa bumi yang dahsyat itu di penjara Filipi itu, saudaraku, dan belenggu yang mengikat tangan kaki mereka, Paulus dan Silas terlepas dengan begitu ajaib, saudaraku. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, satu keluarga diselamatkan di sana. Saudaraku, ayo. Manusia mungkin bisa tutup jalan depan, belakang, kiri, kanan, atas. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan punya 1001 cara untuk menyatakan mujizat dan pembelaan kepada kita. Amin. Lakukan bagian kita, saudaraku. Maka saya percaya Tuhan akan lakukan bagiannya untuk saudara dan saya. Sebagai hamba Allah, saya selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa ikut Tuhan, saudaraku, adalah satu perkara yang sangat terindah dalam hidup ini. Sampai kapan? Sampai nafas kita yang terakhir. Karena Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kedamaian.
Sumber di atas segala sumber. Sekali lagi saya mengatakan, dunia mungkin menakutkan hari-hari ini. Dunia gonjang-ganjing, tapi orang yang dekat sama Tuhan, mereka akan mendapatkan perlindungan, pemeliharaan. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, saya ajak saudara, kita datang kepada Tuhan, firman Allah yang sudah kita dengar bersama-sama. Kalau memungkinkan, saya minta saudara kalau bisa bangkit berdiri. Mari saudaraku, angkat tanganmu, panggil namanya. Apabila ada di antara saudara, mungkin saudara lagi sedang lemah, mungkin saudara lagi sedang berbeban berat hari-hari ini, mungkin saudara lagi sedang, mungkin saudara putus asa, frustasi. Dengar baik-baik saudara. Habakkuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan buah, lembu sapi terhalau dari kandang, tapi Habakkuk berkata, aku tetap bersorak-sorai kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah satu-satunya pertolongan yang pasti, saudaraku. Daud berkata apa, saudaraku? Tuhan adalah kota bentengku, Tuhan adalah gunung batuku, aku tidak akan goyah. Amin, saudaraku. Mari angkat hatimu, sembah Dia, panggil nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, saudaraku. Saya percaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun saudara berada, di rumah kita masing-masing. Saya mau katakan, saya rasakan ditarik dari gereja kita, dari tempat ini. Tuhan hadir, Tuhan melawat saudara, kita semua yang saat ini, yang lagi sedang merindukan lawatan, yang sedang merindukan jambahan dari Tuhan. Sembah Dia. Oh, 1-2 menit saudara sembah Dia. Glory, glory, haleluya, haleluya. Yesus, glory, haleluya, haleluya. Terpuji bagi nama Tuhan, terpuji bagi nama Tuhan, terpuji bagi nama Tuhan. Sembah Dia, saudaraku, haleluya. Saya berdoa supaya saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ingin doakan, mari saudaraku, sebelum kita akhiri di dalam doa berkat, mari saudaraku, saya undang Ibu Gembala untuk berdoa bagi saudara yang akan didoakan. Taruh tangan kananmu di dadamu, nanti Ibu Gembala akan mendoakan saudara. Oh, glory, haleluya. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu merema di dalam kehidupan kami. Di masa-masa yang sukar ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau ada dan Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan akan hidup kami dimanapun kami berada. Tuhan, pada saat ini Tuhan, banyak umat-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan akan Engkau. Mungkin saat ini sedang mereka menaruh tangan di dada mereka masing-masing. Menjadi doa kami, mari Tuhan Engkau menolong setiap umat-Mu. Kami berdoa apabila ada yang sakit, tumpangkan tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kesembuhan terjadi Tuhan. Dan Tuhan, mungkin mereka punya masalah di dalam pemulihan keluarga, masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang lain. Menjadi doa kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau campur tangan, bahwa Engkau membela akan umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, biar kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami lebih semangat lagi di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami percaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa bagi bangsa kami. Tuhan, ampuni dosa dan salah bangsa kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Lepaskan bangsa kami dari segala keterpurukan. Terlebih dari wabah COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami. Biar tangan Tuhan turun menjamah setiap orang-orang yang sudah terinfeksi oleh virus COVID-19 Tuhan. Tidak ada lagi yang sakit. Bangsa kami lepas, bangsa kami merdeka. Dan kami Tuhan bisa melakukan aktivitas kembali. Berkati Jokowi sebagai presiden, staf-staf menteri yang bekerja Tuhan berkati. Tuhan berkati dokter, suster, perawat yang merawat orang-orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan, memberkati dalam setiap usaha pekerjaannya, memberkati Tuhan dalam segala perkara, dan berkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Puji Tuhan saudaraku, mari kita masih tetap berdiri, angkat kedua tangan saudara. Tiba saatnya kita akan terima berkat dari Bapa kita di surga. Haleluya. Saudara-saudaraku, sekali lagi dimanapun kau berada, warga besar Philadelphia atau siapapun yang menyaksikan secara langsung ibadah online ini, terima berkat dari Allah Bapa, berkat dari Allah, berkat dari Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus Kristus turun kepada kita semua. Berkat kesehatan, berkat pemeliharaan, berkat perlindungan, berkat jasmani, terlebih berkat rohani, menyertai langkah-langkah hidup kita sepenuhnya ke depan. Apa yang kita makan, minum, pakai, apa yang kita pegang, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan sterilisasikan semuanya. Dan sekali lagi, damai sejahtera Tuhan turun dan menyertai kita. Dalam nama Yesus, terima berkat dan kuasa Tuhan ada dalam hidup. Dalam nama itu bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan ketemu di waktu akan datang. Sekali lagi salam Philadelphia. Tuhan memberkati.